wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hauli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram wa haqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidin syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 28 Mei 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma
wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa salasa bi ahlil ilm. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala yang mana meletakkan orang yang berilmu itu setelah Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Betapa kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya udah lama biasanya kita sebelum buka masalah ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini pernah Anda bahas tapi kita ulang lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita mungkin sering suka dengar nama Ibnu Mas'ud, yang mana dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani beliau membahas, ya, siapa Ibnu Mas'ud ini. Beliau bernama wasmuhu Abdullah, yang bernama Abdullah. Bapaknya Mas'ud, jadi dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Jadi kita sering dengar Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar, riwayat Ibnu ini. Nah, itu Ibnu Umar berarti anaknya Sayyidina Umar, bernama Abdullah bin Umar. Kalau di lagopnya bapaknya maka pakai Abu, ya, pakai Abu. Kalau lagopnya anak pakai Ibnu, ya, aneh, ya, namanya siapa? Ibnu Agil, karena bapak anak Agil. Aba ana pakai Aba Faisal. Aba Bakrin namanya Abdullah, Sayyidina Abdullah, ya, bin Abi Quhafah, tapi dikenal dengan Sayyidina Abu Bakrin. Abu itu bapak, Bakrin itu perawan, ya, karena Sayyidatina Aisyah yang dinikahkan Rasul seorang perawan, jadi julukan, ya. Kemudian Abu Habsin, Sayyidina Umar, bapaknya Hafsah, ya, yang bernama Hafsah, jadi dipanggil Abu Habsin. Ada juga dengan julukan kunyah, misalnya Al-Faruq. Sayyidina Umar dikenal dengan Al-Faruq. Kenapa? Karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Sayyidina Abu Bakar juga dijuluki dengan As-Siddiq, yang membenarkan tak kala manusia pada saat itu mendustakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar sedikit-sedikit kita paham, ya.
namanya Ibnu Mas'ud dikenalnya, tapi nama aslinya Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal wisadah wa na'laihi wa tahurihi fis safar. Beliau ini khidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang rahasia Rasul. Jadi Rasul kalau punya rahasia, ada berapa sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang megang rahasia Rasul. Ya kalau kita kan, kalau hal-hal begini nih nggak kepake lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang gesek-gesek supaya apaan sih ulama tuh nggak pakai ada yang bantu-bantuin, pakai khidmat dan sebagainya. Ya, padahal ini cara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tuh para sahabat itu pelayannya Rasulullah, baik bi amwalihim dengan hartanya ataupun bi anfusihim dengan tenaganya, dengan nafasnya, maksudnya dengan dirinya. Yang hebat dirinya juga dengan hartanya. Tapi ada beberapa memang gak ada harta, seperti Ibnu Mas'ud bukan orang kaya, Sayyidina Bilal bukan orang kaya, tapi masing-masing punya tugas. Ya, makanya dibilang orang kalau masjid azan dibilangnya apa ya? Bilalnya siapa ya? Bilalnya, karena beliau tukang azan di masjid. Ya, Ibnu Maktum juga ada yang tukang nyalain lampu. Kalau dulu kan lampunya pakai colen, pakai obor. Kalau sekarang ya merebot masjid. Ada semuanya, Nabi ada tugasnya. Nah, setelah itu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Jadi nanti insya Allah ya kalau kita lagi bahas sahabat-sahabat, bukan hanya sekedar namanya kita kenal, tapi apa sih tugasnya? Ya, bukan hanya dalam perang aja. Kok perang sih, wah udah taruhannya nyawa. Kalau zaman sekarang sih belum tentu. Andai kata gitu ada perang Badar gitu, belum tentu. Ya, gurunya ajakin ada perang Badar. Ya, alhamdulillah kita nggak di zaman itu, ujiannya nggak sebesar itu. Ini kita ambil yang ini aja yang kita bisa jalanin kalau kita punya guru. Ya, jadi bukan hanya lurah, camat, presiden aja, ada pembantu-pembantunya yang melayani, termasuk guru-guru agama. Ya, cari guru-guru kita yang bisa kita untuk khidmat melayani. Di antaranya ini bagaimana mencontoh dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Beliau pemegang rahasia Rasul. Wa wisadi, yang juga yang ngurusin bantalnya Rasul. Wa na'laihi, dan juga dua sendal Nabi. Wa tahurihi fis safar, dan yang selalu menyediakan untuk kesucian atau wudhunya Rasulullah di dalam safar. Ya, gitu. Jadi bukan tugas istrinya. Kalau kita belajar Islam tuh istri untuk hanya melayani suami dalam hal apa? Ya, tapi dalam hal-hal yang begini nih itu ditugaskan, ya bukan, mereka memang mencari ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga wa kana min ajwadin nas sauban. Beliau termasuk yang necis pakaiannya, yang bagus. Ingat, bagus bukan harus baru. Ini bagus, beliau ini bukan orang kaya, tapi pakaiannya bagus. Jadi kalau kalian punya baju nih, nggak bisa beli gitu, bukan orang kaya, baju yang ada jangan sampai kelihatan robek. Ini berapa kali bajuannya dirobek karena ada bolong gitu, sama guruannya dirobek, tapi diganti yang baru. Ya, digantiin sama yang baru, karena ternyata adabnya begitu. Ya, kalau gitu kan kagak, demen banget bolong-bolong. Disinilah kita harus lihat betapa kita harus bersyukur, semuanya ini rezeki kita pemberian Allah. Makanya makanan nggak boleh dilangkain, ya mesti harus kita hargai. Kenapa? Semata-mata apapun kita beli makanan kayak mau ini, tetap semuanya hakikatnya pemberian siapa? Allah. Kalau kita nggak menghargai pemberian Allah Ta'ala, ya nanti Allah hentikan. Jadi untuk menghargai pemberian Allah Ta'ala, kita nggak mampu beli, yang ada ditambal. Makanya Rasulullah tuh ya bajunya berapa tambalan, karena beliau bajunya seadanya segitu. Bukan nggak mampu beli, yang baru dikasih orang, kita belum sampai situ. Kalau kita dapat yang baru, yang lama kita keluarin, masih bagus daripada sama sekali kagak. Kalau Rasulullah dapat yang baru, inti dapat sarung BHS nih yang baru nih 3 biji gitu. Yang lama inti keluarin. Tapi kalau inti punya sifat kayak Rasulullah, yang lama inti tetap pakai, yang baru inti bagian orang. Wah, Masya Allah ya. Belum sampai ke situ, tapi
Belajar, semuanya belajar. Dari mana? Ya, yang baru ente pakai, yang lama bagi orang. Jangan sampai udah robek-robek baru dibagi orang. Ya orang juga kagak mau. Ya, Anda tuh selalu kebagian dari kalau koko nggak kegombrongan dia. Ya, sarung cakep-cakep. Ya, itu semuanya mereka dapat. Nah itu ya, Ibnu Mas'ud ini pakaiannya sangat baik. Wa adyabun nas rihan, dan beliau juga termasuk sahabat yang sangat wangi baunya. Dan makanya sunnah kita pakai minyak wangi karena Rasulullah wangi, keringetnya aja bau misik, bau kasturi. Nah kalau kita kan kagak, maka balurin dah minyak wangi. Ya, sunnah. Ya nanti ana bahas kapan waktu tentang bagaimana itu keutamaan orang pakai minyak wangi. Yazidul akal, nambah akal kita. Sering-sering cium yang bau, yang atau sering-sering cium yang wangi, nanti otaknya cerdasan mana, kebuka yang mana. Ya, kita sering cium yang bau misalnya dari kali, dari apa, otak kita sumpek dah. Cium yang wangi. Ya, makanya anda sering minyak wangi anda suka taruh di sini. Jadi bukan balsam yang anda giniin di sini, apa? Minyak wangi. Jadi baunya enak wangi. Kalau guru anda palanya, kaki, badannya semua pakai minyak wangi, apa selampeknya minyak wangi. Maka kalau itu dekat ulama itu wangi, emang begitu sunnah. Ya, sunnah memakai minyak wangi. Ini sahabat di antara Ibnu Mas'ud, adyabun nas rihan, yang wangi manusia ini. Ya. Kemudian beliau juga wa kana huwa kasirul wuluj alaihi sallallahu alaihi wasallam wa yamsi mahu bil asa. Dan beliau juga termasuk orang yang sering menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak orang dalam juga. Jadi sering ketemu Nabi, dan juga yamshi ma'ahu, sering berjalan bersama Rasul, wa amamahu, dan di belakangnya bil aso, dengan wa amamahu, dan di depannya bil aso, dengan tongkat. Jadi kalau Rasulullah jalan, beliau yang paling depan, beliau dengan tongkat. Itu adab salah satunya. Kita kalau jalan sama orang tua, sama guru, apalagi di waktu malam, kita duluan. Jadi kalau ada apa-apa kita yang ngadepin. Tapi kalau jalan siang kita di belakangnya. Itu jadi Islam tuh apaan sih yang nggak diajarin, nggak dididik, semuanya ada. Itu masalah dalam bidang ilmu adab. Kalau ini kita belajar ilmu syariat, halal haram, sah enggak, batal, adanya di ilmu fikih. Kalau ini dalam ilmu adab. Nanti kalau fikihnya udah mulai ini, ntar kita bagi dua, ilmu adab dan ilmu syariat, ilmu apa namanya, ilmu fikih. Wa yastaruhu idza qtasalah wa yuwaqidhuhu idza nama. Beliau Ibnu Mas'ud ini juga yang selalu suka menutup ketika beliau sedang iktasalah, mandi dan sebagainya. Ya, kalau di safar dan sebagainya beliau yang nutupin, ya, agar tidak terlihat oleh manusia. Dan beliau juga yuqidhuhu idza nama, yang suka diberikan tugas untuk membangunkan Rasulullah kalau Rasulullah tidur. Jadi Rasulullah minta bangunin ini, beliau bangunin. Kok sekarang guru bangunin murid. Di pesantren guru yang bangunin murid, mesti murid bangunin guru. Kok begitu? Iya kan guru lebih banyak kegiatannya. Ya, lebih capek, benar gak Jun? Mau kudu kita juga yang bangunin. Tapi kalau Anda sih nggak pernah bangunin zamannya, murid Anda nggak bangunin, udah gede. Ya, anak-anak aja dididik kadang-kadang. Ya, suruh Anda udah gedean dikit, Anda suruh bangun. Kadang-kadang Anda takutin kalau nggak bangun nanti kalau abang nggak ada, kan umur nggak ada yang tahu. Anda nggak ada, siapa yang bangunin? Kalau dibiasain dibangunin mulu, belajar bangun sendiri. Apakah setelah nanti bapaknya udah nggak ada, akhirnya sembarangan di dalam sholat subuh dan sebagainya, gitu. Anda dididik sama guru Anda gitu, nggak dibangunin Anda. Ya, anak-anak kayak dulu Anda nggak bangunin ya, waktu Anda masih pegang pesantren, cuma Anda suruh diri aja melari. Ya, wah dulu Anda ketat waktu suruh pegang pesantren, karena pesantren bukan milik Anda diamanatkan. Ya, udah kena tampar udah. Yang sekarang sih udah enak dah, Anda nggak kena tamparan, nggak kena bacot gitu. Baik. Ini Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya tadi udah dijelaskan siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan. Hai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat. Zamannya lailan kana au naharon, boleh siang, boleh pagi, boleh malam seperti kita. Sesaat, sejam, 1 jam nih kita duduk di sini. Fi majlisil ilm, di dalam majlis ilmu.
Ada dalam lafaz dikatakan fi halaqatil alim, di lingkaran orang-orang alim. Kita duduk di majelis ilmu atau kita di lingkaran orang alim. Nah, orang alim nih kita datang aja di tempat haul, di tempat maul, di tempat mana aja ya beliau berlingkar nih orang-orang alim, kita ada hadir di situ. Apalagi di majelis ilmu. La tamassu galaman bi fathil mim. Ya, jadi mimnya ma. Jadi bukan la tamussu tapi la tamassu. Galaman, tidak menyentuh pulpen, apalagi megang, nyentuh pulpen aja kagak, kayak kalian gitu, kagak megang pulpen. Ini bayangin bagaimana kau megang pulpen. Ini nggak megang pulpen. Wala taktubu harfan, tidak pun menulis, kamu tidak menulis. Ini Ibnu Mas'ud lagi diterangin Rasul. Hai Ibnu Mas'ud, ya duduk kamu sesaat, sejam, ya bilangannya nggak sampai 1 jam pun di dalam majelis ilmu, kamu tidak menyentuh, memegang pulpen atau memegang pensil. Wala taktubu harfan, kamu juga tidak menulis pun 1 huruf, tidak menulis. Bayangin kalau sambil kita nulis, kita nyatet, ini nggak nulis, kagak megang pulpen, berarti cuma ngapain? Istima, dengerin doang. Khairun laka min idki alfi raqabah, lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Ya, bayangin budak itu mahal loh ya. Zaman Nabi itu pada saat itu membebaskan budak mahal. Kalau budak 100 juta 1000, hitung aja sendiri. Ya, berapa M tuh? Ya. Hitung aja sendiri berapa besar pahalanya. Kemudian wa nazruka ila wajhil alim. Kita udah duduk, kemudian ngapain? Kita pandang kepada orang alim. Yang Nabi katakan, pandanganmu kepada wajahnya orang alim ay binadril mahabbah, tentu pandangannya pandangan cinta. Ada orang mandang nggak ada cinta-cintanya, ini pandang dengan kecintaan. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih bagus, lebih baik untuk kamu daripada 1000 kuda yang cakep, kuda faris, kuda yang bagus, kuda perang yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai fi jihadil kufar, yaitu untuk berjihad melawan orang kafir, li'ila'i dinillahi taala, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah. 1000 kuda. Sekarang kuda aja harganya berapa yang mahal, kuda yang cakep. Ya, kita tahu sendiri di atas 100 juta. 1000 kuda yang disedekahkan sama seseorang di jalan Allah masih lebih bagus kamu pandang orang alim. Kemudian wasalamuka alal alim, dan memberi salam kamu kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, 1000 ya yang sunnah, bukan rakaat lagi, 1000 sholat sunnah. Karena zakarahul hafiz al-mundiri fi durratul yatimah. Ini disebutkan oleh al-hafiz ya, yang hafal hadis ratusan ribu, dijuluki al-hafiz, yaitu al-imam mundiri fi durratul yatimah, dalam kitab durratul yatimah. Itu bagaimana besarnya orang yang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, ana alhamdulillah sejak dari mulai menikah nama istri ana, ini tanggal 25 Mei kemarin tuh ulang tahun anniversary pernikahan ana yang ke-22 tahun, dari tahun 2002. Itu ana nggak pernah tuh meninggalkan ana ngaji ataupun mengajarkan ilmu. Ya, ini tanya anak ana, dia nggak pernah tahu Ancol, udah pernah? Tuh, udah pernah ke Taman Mini, Ragunan? Tanya, belum pernah. Kenapa? Karena ane nggak mengorbankan majelis ilmu ane untuk tamasya. Lebih baik tamasya ane di majelis ilmu, karena termasuk riyadil jannah. Ada terutama taman surga. Wah, kalau begitu Habib gimana? Ya karena ketika dia sekolahnya libur pada hari Sabtu atau Minggu, sedangkan ane Sabtu Minggu jadwal ane padat. Kan nggak mungkin ane ngorbankan. Jadi kalau andai kata ane ajak jalan, ane korbankan sekolah umumnya. Seandainya gitu. Jadi ane nggak ngorbanin sekolah pengajian ane. Ya, ane nggak pernah korbankan. Ya, itu didikan dari guru-guru ane begitu. Jangan kita korbankan ya kebaikan yang amat luar biasa demi kita untuk jalan-jalan. Makanya ketika Allah kasih nikmat, alhamdulillah ada mobil, ya, maka anda gunakan untuk perjalanan-perjalanan
keluar, kita bawa keluarga kita. Sama aja kayak wisata rohani dah. Ya, jadi haul kesini haul ini, itulah kesempatan Anda untuk bisa tamasya ibaratnya, tapi dalam kebaikan. Ya, bukannya Anda anti ini bukan ke tempat-tempat wisata, karena nggak ada waktunya. Ya, nggak ada waktunya. Kenapa? Karena Anda nggak mengorbankan kegiatan majlis taklim Anda atau pengajaran Anda demi hanya untuk menggembirakan anak-anak Anda. Lebih baik dia terdidik laga agama, nanti juga disenang sendiri. Ya, itu yang Anda lebih pentingkan begitu. Termasuk ya, adik Anda juga tahu, termasuk ya tetangga Anda ada meninggal, ada hajatan dan sebagainya. Waktu Anda nuntut ilmu, Anda nuntut ilmu. Karena kan bisa dibagi-bagi. Karena kita ketipu nih, bagaimana pahala yang besar tadi itu 1000 ya, pahala yang luar biasa, seperti kita sholat 1000 rakaat, kita lebih bagus dari membebaskan budak dan sebagainya. Belum lagi nanti pahala-pahala yang lain di dalam majelis ilmu. Padahal majelis ilmu cuma sejam atau 2 jam. Sedangkan kondangan kan waktunya dari pagi sampai malam. Banyak itu jamaah kita atau orang yang belum terdidik ya. Kenapa nggak ngaji? Kondangan. Dia nggak bisa atur waktu. Emang gue nggak kondangan juga. Pernah gak kalian lihatnya aneh, Habib nggak ngajar dulu ya, lagi kondangan, atau lagi takziah? Nggak, takziah kan panjang. Takziah panjang. Takziah itu nggak harus kita waktu meninggal aja, kita nggak sempat, waktu nguburin bisa. Atau kita datang, wah kalau nguburin ini malam nih, ya gue datang sore aja dah. Atau waktu sholatin, pokoknya masih bisa. Ya, orang nikah, orang meninggal tuh masih dikasih waktu berkabungnya sampai 3 hari. Ya, pokoknya tetap kita bisa datang, yang penting kita tidak mengorbankan itu. Ya, kadang-kadang ada, Bib, Anda nggak bisa datang karena pernikahan. Yang nikah siapa? Saudara Anda. Oh, sangke ente yang nikah. Kalau yang nikah baru nggak datang, nggak apa-apa, sebab dia nikah. Kalau ntar nggak ada pengantinnya nangis ntar. Kalau nikah lain lagi. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, ya itu Anda terdidik begitu tuh sebelum Anda belajar agama justru. Tapi Anda belum paham. Tapi setelah kita belajar agama, oh benar. Padahal guru Anda Bu Batubara, Anda masih ingat tuh. Bukan orang Islam. SMP. Ya, saudara Anda nikah, Anda bolos sekolah nih. SMP, bolos sekolah. Misalan Anda, Habib Soleh tuh. Ya, waktu nikah dulu, Anda nggak sekolah. Pas besoknya ketika hari Senin, ya ditanya, kemana? Pernikahan saudara. Apa katanya? Kamu lapar mau jilat dangdang. Apa urusannya maksudnya? Ya, saudara lu yang nikah, emang lu nikah? Tuh, dididik kita sama seorang guru yang bukan orang Islam pada sekolah umum. Ya, jadi kita paham tuh, jangan sampai ilmu kita abaikan gara-gara satu pernikahan. Padahal pernikahan artinya gini, lu nggak datang juga nggak dipentingin. Paham nggak? Nggak ada kita tuh nggak jadi gagal nggak. Kecuali emang inti wali yang harus nikahin. Kalau inti nggak ada, nangis pengantin. Ya, paham ya? Gitu. Andai kata juga kita hadir, kan bisa nggak mengorbankan. Ya, pulang sekolah pagi siang kita masih bisa datang ke resepsi. Kita nggak datang agitnya kan nggak jadi masalah. Ya, jadi kita pahami begitu betapa pentingnya menuntut ilmu. Itu umum dulu tuh. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita. Bayangin, itu kita nggak pegang pulpen, nggak megang buku, nggak nyatet. Bagaimana kalau lebih dari itu dan sebagainya. Ya, makanya Anda terdidik sama guru Anda tuh ada tanggokan, ada ini, nggak lain semata. Ya, karena di situ pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih ada satu buat inti nih. Anak udah amalin dari sejak dulu. Dari sebelum Anda tahu ini pahalanya luar biasa, tapi Anda udah amalkan. Yang Anda biasakan ini, Anda karena mencontoh dari atas Anda, mencontoh dari guru-guru Anda. Ya. Dari ibaratnya Anda masih Sayyidil Walid almarhum masih ada gitu. Ya, namanya ada tanggokan jalan, Anda masukin. Kalau terus ketemu, ya walaupun cuma 3.000, 5.000, dulu 5.000, ya. Dulu 5.000, kok sekarang sih malu kita yang amplop 5.000, ya. Itu sampai ditanya, ada uang. Kenapa? Karena Anda masih muda, belum zuat, belum ini, ya. Itu Anda jalankan. Ya, Anda ada Anda tuh saksinya juga. Ketika Anda udah mulai bisa nyari duit ibaratnya umur 20, apakah itu jual minyak wangi
apakah itu Anda ngajar privat, itu orang tua Anda nggak boleh pindah tinggalkan. Jadi guru sama orang tua, walaupun hanya sekedar yang kita mampu, itu luar biasa berkahnya. Yang inti lihat sekarang begini, Anda usap kampung, nggak ngetop dan sebagainya, tapi Allah kasih peningkatan. Kenapa? Karena semua rezeki yang kita ada ini bukan semata punya kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya, Ane jalanin sampai sekarang. Ane yang namanya ngaji nggak pernah tuh yang namanya nggak ngamplopin guru Ane dari sejak dulu sampai gini termasuk harim Ane, tapi nggak minta sama Ane, di mau ngaji nih minta dong buat ngasih amplop ke guru, enggak, punya sendiri ya, nggak minta melaki. Kalau inti kan masih diminta kali ya. Sisihin uang belanja istri kalau pintar itu. Ini dari Imam Suyuti nih ya. Jadi kalau inti mau pentingkan sodakoh, tapi kalau mau orang tua sama guru bukan sodakoh tapi hadiah. Nah, pantas bilang sodakoh, tapi sama ya, artinya mengeluarkan kita punya uang. Hapus ya. Itu catat nih dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Dari Imam Suyuti ya. Jadi kalau ente mau keluarkan sesuatu ada manfaatnya, tapi ini yang paling manfaat ya. Ini dari Imam Suyuti. Beliau mengatakan nih ya, ada pahala sodakoh ada 5, ini pakai bahasa Indonesia aja. Pahala sodakoh ada 5, artinya ada 5 urutan. Yang pertama, wahidah bi asri wa huwa ala sahih jisim. Inti sodako 1 ya, sodakonya 1.000 deh ibaratnya ya. Ini bilangnya 1. Wahid, ganjarannya adalah 10. Tuh yang inti sering dengar kan, orang menjalankan 1 pahalanya 10. Ini buat siapa? Orang yang sehat badan ya, sehat badan. Jadi kalau ada tukang minta sehat badan, jangan pakai kita komen, nah, mau kasih nggak ada, udah jangan pakai ini, ya. Umi Ani ngajian begitu tuh, ya. Nggak ada duit apaan? Beras, nggak ada beras, apaan aja, ada buah apel kayak buah apaan gitu, jeruk kasih. Ya jangan pernah nolak minta, karena tuh peminta itu semuanya hakikatnya Allah yang utus ke rumah kita. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua 1 pahalanya wahid bitis aina, yaitu pahalanya 99. Tuh. Yaitu alal a'ma wal mubtala ya. Ini orang-orang yang buta atau terkena musibah. Terkena musibah. Termasuk siapa ya? Anak ya. Yatim tuh masuk tuh ya, orang terkena musibah. Arti musibah dia ketiadaan orang tua. Yatim nggak ada bapak nih, nggak ada ibu, nggak ada bapak, tapi sekarang nggak ada ibu dapat juga ya. Hah? Syarat yatim belum balik. Kalau udah balik bukan yatim. Makanya kalau ngasih ke yatim, inti bikin jangan yatim aja, yatim dan du'afa ya, sebab kalau du'afa biasa masuk. Dan kalau yatim walaupun kecil dia kaya tetap dapat karena ya yatim. Sama seperti zakat. Zakat yatim nggak dapat, yang dapat adalah fakir miskin. Jadi kalau ada janda yatim kaya nggak dapat. Paham nih ya? Tapi ada janda miskin, bukan jandanya, lihat apanya? Miskin, itu namanya fakir miskin. Tapi kalau ntar mau haram ngasih anak yatim, ya jangan pandang bulu. Mau yatimnya kaya kek, mau yatimnya miskin kayak dapat ya, karena hari lebaran anak ya yatim. Tapi kita utamakan yang
Miskin tentunya. Tapi kita harus tahu tuh ya yatim itu kategorinya gimana? Karena kadang-kadang umur 30, 20 aja masih dapat, kita lihat udah gede ya. Nah, gue juga nunjuk tangan, gue yatim piatu. Ini yatim gak pada nih? Iya kan? Dapat mestinya. Ya. Apalagi udah kerja. Nah, utamakan anak yatim yang kecil. Kalau du'afanya utamakan yang memang orang-orang yang lemah, yang udah nggak bisa nyari duit, kena stroke atau apa dan sebagainya. Ketiga, wahidah bitis ami'ah. Tis'ami'ah berapa? 900 bener ya? Tis'ami'ah 900. Siapa 900? Yaitu di gorobah muhtaj, yaitu kerabat yang membutuhkan. Nah, ini kerabat baru nih. Tuh, kerabat yang membutuhkan. Jadi kalau punya kerabat yang membutuhkan itu lebih bagus inti bagi. Ya. Kalau semuanya inti mau bagiin juga nggak jadi masalah. Cuma lihat-lihat ya ini kecilan-kecilannya biasa aja deh. Tapi ya udah mulai kesini nih, tuh diperhatikan. Itu ane jalan sekarang ya, keluarga abah atau keluarga umi kita ya yang masih atau keluarga pokoknya kerabat ya, kalau dia orang susah maka jangan sayang kasih duit, apalagi kalau itu adalah keluarga kakak atau ibu kita atau kakak atau bapak kita ya, karena dia adalah menyambung dari saudara ibu bapak kita. Yang keempat, itu nyumbang satu, ganjaran pahalanya yaitu mi'ah alaf ya, bimi'ah alaf 100 ribu tuh ya. Siapa? Yaitu alal abawain, kedua orang tuh tua. Makanya masih ada orang tua beruntung nih, kedua orang tua tuh. Tapi ingat, ini jangan bilang sodakoh ya, hadiah ya. Tapi bapak ibu saya mampu, nggak jadi masalah. Ibu bapak mampu, mau kasih aja. Yang gede tuh pahalanya sampai 100 ribu. Wahaitis ami'ah ya, alaf yaitu satu ganjarannya 900, tis'ah mi'ah 900 alaf 900 ribu, yaitu kepada orang alim atau orang fagih, yaitu orang alim atau orang fagih. Tuh tingkatannya tuh ya. Gitu. Makanya ini dua nih ya, tiga nih ya. Ini terutama yang dua nih. Sekarang abah ane udah nggak ada ya, paling kesini. Tapi kalau yang ini yang nomor 5, setiap minggu ane keluar nih ya. Setiap minggu ane keluar, karena setiap ngaji ane nggak pernah nggak ngamplopin. Minimal kalau kita nggak punya duit ya, ada tanggokan ya. Guru-guru di kampung kalian, orang alim, orang baik, nggak ada tanggokan, pak, tanggokan pak, gituin. Apalagi di majelisnya, kesian tuh, dibuat bayar listriknya, buat bayar apa. Kalau orang alim pasti kan ada duit lebih, pasti dia akan nafkahkan lagi ke tempat yang lain yang baik ya gitu. Nah, ajarin bukan buat pribadi aneh ya, tapi buat guru-guru kalian di kampung-kampung kalian. Perhatikan ya. Mudah-mudahan pahalanya ya mengalir buat kita, buat kedua orang tua kita insya Allah. Anda selalu, karena orang tua Anda nggak ada, nggak mungkin lagi dengan uang, tapi Anda alihkan ke guru atau yang lain, tapi Anda hadiahkan pahala ini untuk kedua orang tua. Paham ya? Gitu. Jangan pelit menghadiahkan pahala buat orang tua, buat guru. Kenapa? Karena dengan menghadiahkan pahala kita nggak hilang. Ya, paham ya? Gue nggak dapat pahala, kenapa? Udah gue hadiahkan sama orang tua. Enggak, itu Allah Maha Kaya. Kalau kita bagi orang, habis duit kita. Tapi kalau pahala kita bagi ke orang tua, istilahnya ente berbuat baik nih, ente hadiahkan pahala ini buat orang tua saya ya. Itu pahalanya dapat tanpa mengurangi pahala buat kita ya. Itu Allah Maha Kaya ya. Orang tua tinggal senang lihat anaknya berbuat amal ma'ruf nahi munkar, berbuat sodakoh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Nah, ini tinggal sedikit nih ya. Al-aklu as-salis al-uklu, yaitu makan. Jadi yang membatalkan sholat
Pertama apa? Berbicara, udah dibahas. Kemudian yang kedua yaitu bekerjaan yang banyak melebihi dari 2 gerakan, yaitu 3 dan seterusnya. Udah dibahas ya. Kalau mau lebih lengkapnya bisa diulang lagi, ada YouTube-nya. Nah, yang bacaan Anda tambahkan. Bacaan itu dibolehkan kita ada yang memang ada anjuran, seperti yang sudah lewat udah terangin, seperti sujud ada bacaannya kan ya. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kita ke tahiyat ya, setelah Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Udah ingat kan ya? Pernah dicatat. Nah, itu boleh gak? Boleh, karena itu datang dari Nabi. Termasuk ketika kita waladdallin. Nah, supaya imam sama makmum sunnah bareng mengucap amin, maka di tengah itu supaya bareng kita baca Rabbil firli waliwa walidayya. Ya, jadi ketika waladdallin makmum baca dalam hati, makmum baca. Kemudian ketika amin pasti bareng. Itu pahalanya lebih besar. Jangan waladdallin imam belum baca amin udah wah. Ya kalau anak-anak sih biasa dah ya. Anak kita udah ngerti ya, imamnya ngerti, itu bisa bareng dengan itu. Baik. Yang ketiga al-uklu, makan. Wa fihi tafsil, di sini ada perincian. Idza kana kasiron, apabila banyak. Nanti akan dibahas kategori banyak kayak gimana. Yubtilu mutlakon, batal secara mutlak. Arti mutlak ya udah mau bagaimanapun, sawaan akana sahwan au amdan, sengaja ke ya, lupa ke atau sengaja ke, batal. Lupa nih, lupa ya, lupa tapi makannya dikategorikan banyak, batal. Paham ya? Lupa apalagi sengaja. Paham ya, kayak kemarin bahasannya ya, kalau lupa aja batal apalagi sengaja. Karena ada yang lupa nggak batal kecuali sengaja. Ini beda, nanti dipahamin dengan puasa. Puasa makan walaupun banyak, lupa nggak batal. Kalian udah lagi puasa nih jam 12 siang, lupa nih ya, bukan sengaja, lupa atau nggak sengaja. Ya lupa kan nggak sengaja. Makan nasi uduk, masih ada nasi uduk nih. Dia nggak tahu kalau itu bulan puasa, lupa. Dimakan sampai 2 piring. Sampai tahak lagi, sampai teh manisnya lagi. Es teh manis sampai 2 gelas. Kenyang. Ya, ada yang ngingetin atau dia baru ingat, batal nggak? Nggak batal. Itu puasa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Kalau udah kategorinya banyak, bukan pakai piring lagi. Kalau sholat nggak mungkin pakai piring. Tapi istilahnya 3-4 butir atau banyak nih. Ada ditelan sama dia sengaja, ya, atau lupa, batal. Apalagi sengaja. Kategori banyak. Idza kana qalilan, yang kedua, apabila sedikit, la yubtilu, tidak batal. Salat enggak batal kalau sedikit, illa kecuali idza ta'ammadahu, apabila dibuat sengaja. Disengaja, tahu nggak boleh, pada sedikit. Sepotong nasi itu udah ya sisaan jigong dah. Ibaratnya dia tahu ditelan sama dia, sengaja kan? Batal. Tapi kalau nggak sengaja ketelan, itu kan namanya nggak sengaja ketelan, batal nggak? Nggak batal terus sholat. Paham di sini ya? Kharaja bihi, di sini keluar an-nasi, yang lupa tuh kan namanya nggak batal kecuali sengaja. Jadi kalau lupa nggak batal. Wal jahilul ma'dzur, orang yang jahilnya, bodohnya dapat dispensasi. Ya, dapat dispensasi. Artinya ma'dzur tuh dapat izin. Ya, dapat izin yang sudah dibahas ulama jauh atau baru masuk Islam, tuh bodoh yang dibolehkan. Artinya apa? Dapat dispensasi. Ya, kalau kalian sih udah kagak deh, ulama dekat. Ya, udah dari lahir udah Islam. Waman dolabahu, orang yang dikalahkan, nahwu semacam seperti air, au nukhomah, ingus,
ya ada reak, ingus, ya semacam opil kan kalau digituin kan bisa. Wagot ajazaan majiha, dia lemah untuk melepehkan. Jadi kalau kalian misalnya ada ingus atau apa, ya lagi sholat, ya kalau punya apa namanya, kalau punya selampe, tentu kita pakai jangan sampai 3 gerakan turut. Ya kalau yang ringan nggak apa-apa, yang kan udah dibahas jari, kelopak mata, seperti yang gatel nih, begini, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau begini batal, 1, 2, 3 batal, ya. Tapi kalau pakai jari, apa ini di belakang gatal garuk banget, begini aja udah. Tuh kan baru 1 gerakan. Udah nih belakang begini nih, krek, sampai lecet nggak apa-apa. Sampai lecet, sampai merah tuh, kayak orang dikerokin, boleh. Yang penting jangan bergerak, ininya aja yang bergerak, tempel aja mangkanya kalau misalnya gatal gitu tuh. Kalau memang gatal banget, ya udah begitu. Ya, gitu. Ya, bergerak banyak kan boleh juga, asal ada sebabnya seperti kedinginan. Ya, paham nggak tuh? Ketakutan lagi sembayang. Ya, itu kan udah dibahas yang sebelum-sebelumnya. Jadi, ya, yang penting tahu ilmunya. Dabidul akli galil huwal urfi. Nah, gambaran di sini definisi makan yang sedikit secara umum. Wa qaddarahu ba'duhum, ulama ini mengkadarkan, ya, bigadri sekedar simsimah. Simsimah itu biji-bijian seperti biji cabai atau wijen, tahu kan wijen ya? Nah, sekitar segitu tuh. Ya, di bawah 1 butir nasi tuh. Au simsimain, atau dikatakan 2 butir, nggak lebih dari itu. Jadi kalau lebih dari 2 biji cabai, maka itu dikatakan banyak, ya. Ya, jadi kalau misalnya ada reak atau apa, ya, atau ada biji yang agak terlalu gede, kita tahu nih besar, ya, maka buang aja ke kiri. Ya, jangan ke kanan, karena kanan depan ada malaikat, ke kiri. Bukan berarti kiri nggak ada malaikat, enggak, ya, karena dia menjauh. Gitu. Tapi kalau ada orang, ya jangan begitu, berantem ntar. Ya, ada selampe pakai selampe. Kalau nggak ada selampe, udah begini aja. Gitu. Atau masukin ke dalam. Ya, daripada nanti ini, ya, makanya biasakan tuh tisu, selampe. Anda punya guru tuh yang namanya sapu tangan, ya, tisu bawa. Kita nggak tahu kadang-kadang. Ya, kalau inti mau nggak apa-apa sih, nggak geli, nggak apa-apa, udah di sini tuh reak. Atau ini. Ya, kecuali ketika inti udah mau begitu, terkalahkan tuh dengan apa, ludah atau apa, akhirnya nggak sengaja masuk, nggak batal. Tuh, paham ya? Gitu, nggak sengaja gitu, pas model PN malah ketelan gitu. Itu kan kembalinya kepada kita sengaja atau tidak. Baik. Wa yulahadu anal aklal kasir nasian yubtilu sholah. Maka diperhatikan bahwasannya yang makan banyak itu sekalipun lupa yubtilu sholah, membatalkan wala yubtilu som, tidak membatalkan puasa. Li'annal musolli hayata tuzakiru annahu fi sholatih. Kenapa? Kalau sholat itu batal, karena orang yang sedang sholat itu gerakannya dia mengingat bahwasannya dia mengingat Allah sedang dalam sholat. Beda sama puasa, waktunya panjang. Paham ya? Nggak selamanya kita bisa sampai 14 jam ngingetin tuh kalau kita lagi apa? Puasa. Kadang-kadang lupa. Makanya ketika marah kita harus bilang apa? Ana soim, saya puasa. Kan ada orang bisa mancing kita lupa, makanya kita ingat, saya lagi puasa. Karena panjang 14 jam. Tuh, apalagi hari-hari pertama, hari kedua, waduh, ya, suka lupa. Apalagi ntar kalau udah 3 seminggu 2 minggu, tuh biasanya udah terlatih, ya, udah terlatih. Paling kalau siang lihat kecoa kayak korma. Ya hampir begitu banget matanya udah. Ya, lihat iketan rambut yang hijau dikata putu mayang, ya. Ya, matanya udah rabun saking laparnya. Ya, biasa namanya baru latihan. Kalau udah terlatih nggak jadi masalah. Ada perang pun di zaman Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan ketika terjadi perang Badar, perang pertama, luar biasa, ya. Tapi pertolongan Allah diberikan kepada umat Islam karena teguhnya memegang agama Allah.
Warabi yang keempat. Yang keempat tarku ruknin min arkanis sholah, yaitu meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Kita udah tahu kan ya, udah dibahas rukun sholat ya dari pertama sampai akhir, mulai dari niat sampai salam. Kalau ada yang ditinggal batal sholatnya. Adapun yang sudah dipelajarin ya, misalnya kalian belum ruku ya, ingat di ruku di rakaat kedua, ingat belum ruku ya kan, bisa aja habis Fatihah atau sujud. Rakaat kedua ingat, maka tambahin 1 rakaat. Jadi yang itu gagal tuh ya, jadi rakaat kedua jadi rakaat pertama. Paham ya? Gitu. Jadi nggak semata-mata langsung dibatalin. Tapi ini batal kalau kita udah selesai sholat baru ingat, wah tadi ini, wah batal itu ya. Apalagi niat yang pertama, ya udah ulang lagi. Au adamu tawaffurus syartin min syurutiha, atau meniadakan urutan daripada syarat-syarat sholat. Ya, nah di sini dikasih contoh. Di sini diringkas ya, yang membatalkan sholat itu banyak, bukan hanya sekedar yang dibahas ini, makan, gerakan berturut-turut lebih dari 2, 3 ya, 3 dan seterusnya, dan apalagi berbicara. Itu yang memang dibahas ini, karena ketika kita membahas yang sebelumnya nih ya, dalam syarat sholat, dalam rukun sholat itu kan nggak ada, maka dibahasnya di sini. Nah kita kembali lagi kepada rukun dan syarat-syarat sholat. Tapi di sini ringkas. Ini ngingetin nih, waktu kita belajar rukun sholat kan pertama apa nih? Niat. Tuh, niat harus benar. Kita harus niatnya di dalam hati. Kemudian ketika Allahu Akbar. Kalau di luar Allahu Akbar, maka kita nggak sah sholat kita. Nah niat pun dibahas panjang. Ini ngingetin yang dulu lagi nih. Ya, ngingetin yang dulu lagi. Di sini dibahas. Niatu qat'is sholah, niat memotong sholat, niat memutuskan sholat, lagi sholat diputusin, ya dia mutusin, ya daripada sholat, maka batal mutlak. Wa taraddud fi qat'iha, taraddud itu mondar mandir, apa namanya, ragu-ragu ya, mondar mandir antara maju mundur itu namanya taraddud. Fi qat'iha, di dalam memutuskan sholat. Putusin enggak, udah batal. Wa ta'liq qat'iha bi syai'in, ya menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu, ya seperti misalnya dia sholat, kemudian dia ngomong begini, ya kalau teman gue datang, gue batalin sholat, langsung mutlak batal. Dia lagi sholat, ya dia mau sholat, nggak apa-apa kalau belum sholat. Tapi ketika dia udah sholat, kalau gempa, gue kabur, gue batalin sholat gue, mutlak batal. Udah sholat jangan mikirin apa-apa, udah dia udah memutuskan ya sesuatu rencana, maka batal di situ. Itu namanya menggantungkan ya daripada sesuatu yang memutuskan sholat. Apa aja, sembahyang di bawah pohon gede, angin kenceng, kalau rubuh gue kabur nih, putus sudah. Ya, nah, makanya nggak boleh begitu. Itu sholat bener-bener itu. Ya. Kemudian tatwilu ruknus qasir, memanjangkan rukun yang pendek. Apa rukun yang pendek dalam sholat? Ayo, mesti ingat. Yaitu i'tidal. Itu nggak boleh panjang lama-lama tuh. Ya, kecuali ada tambahan ketika kita kunut. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, bacanya boleh pelan-pelan, yang penting itu doang, nggak bakal ditambahin doa-doa yang lain. Kalau rukun panjang sujud ente pernah 33 nggak subhanallahnya? Yang di sini pernah nggak 33? Belum ya? 11 berapa? 3 doang ya, kadang-kadang 1. Nggak apa-apa sih ya, karena itu sunnah tapi dibaca ya. Yang penting yang hukumnya sujud. Sunnahnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Akmalu adana sunnah, paling rendahnya sunnah bacanya 3. Akmalu sunnah, sempurna sunnah bacanya berapa? 11. Tapi kalau jamaah jangan nanti baca 11, nggak biasa di sini ntar kabur. Ya, tapi kalau di Mekah di Madinah lama itu. Ente boleh aja coba kalau lagi sholat di sono kan ada ya di YouTube di apa ya, coba ikutin di bacaannya segitu. 11 rata-rata ya. Nah, kalau ente mau baca 3 ya, jangan buru-buru. Ya. Tapi kalau lagi sendiri
jalanin 11 ya, kepala inti bagus tuh karena darah turun ke bawah ya kalau dalam kesehatan. Karena kita kebanyakan ke bawah mulu gitu. Sewaktu-waktu kepala harus dibawa agar aliran darah lancar ke kepala ya. Makanya ada dalam sujud. Ini dalam bidang kesehatan, boleh tanya deh dokter dah. Karena Anda juga pelajarin ya agar kita tahu bahwasan ibadah kepada Allah Ta'ala yang disunahkan Nabi Muhammad SAW yang wajib, apalagi juga yang sunnah, itu bukan hanya memberikan keberuntungan akhirat aja, tapi keberuntungan dunia. Seperti apa? Hidup sehat. Maka orang ikutin Nabi kan jarang sakit pasti. Ya, andai kata sakit magom, sakit mencuci dosa. Kalau kita bukan sakit mencuci dosa, sakit kelakuan kita. Paham ya? Sakit gara-gara kelakuan kita. Oh, ulama kan Masya Allah sakit gak? Ya sakit, Nabi pun ada sakit, tapi sakitnya untuk ngangkat derajat mencuci saudara. Tapi kita juga sakit walaupun dibuat, tapi kita harus bersabar, olah supaya lebih sehat lagi gitu. Karena sekarang orang mulai belajar tibbun Nabi ya, cara kesehatan, cara Nabi. Mulai orang karena pakai obat bukan jadi sembuh ya, akan berpindah penyakit yang lain, komplikasi yang lain karena kimia. Jadi kita biar tahu ya, Islam itu ajaran indah yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya membahagiakan untuk akhirat, tapi juga membahagiakan urusan dunia. Sehat ya, sampai gede, sampai umur 80, Masya Allah. Kan girangin inti juga sama bini, bener gak? Ya, masa umur 40 udah impoten. Ibaratnya gitu. Itu semua dari kita punya keadaan ya. Kemudian wan kisaful aurah in lam tastur halan, terbuka aurat. Nah ini kan termasuk yang namanya syarat sholat, kan harus tertutup aurat ya, harus tertutup. Gitu kalau terbuka aurat kita sembahyang nggak sah. Nah bagaimana posisinya kalau kita lagi sholat terbuka aurat kita, seperti ada angin kencang atau pakai sarung yang licin ya. Makanya pakai sarung licin hati-hati tuh ya. Sarung apa namanya ya yang licin tuh ya, kayak sarung Samarinda, sarung apa tuh ya, kan licin tuh, bisa kedodoran tuh. Apalagi makanya kalau pakai ini jangan isbal, jangan nih biar agak gantung. Sebab kalau begini ya bukan apa-apa. Satu, tentang hadis Nabi ini neraka kalau sombong ya, makanya ada orang yang pakai celana sampai tinggi banget cingkrang. Itu sunnah Nabi sebenarnya. Sarung juga begitu, ini pakai sarung cingkrang ya. Cuma kita memang untuk menjaga, sebab kalau sampai sini suka kita lagi mau diri keinjak, paham nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Nah kalau melorot gimana? Makanya pakai celana pangsi loh, pakai celana kolor doang. Ya, jadi terbuka aurat itu membatalkan sholat, kecuali kalau dia segera untuk menutupnya. Sebab di sini in lam tastur, jika dia tidak cepat untuk menutupnya. Cepat ya. Jadi ketika terbuka aurat kalian nih, misalnya lagi begini langsung set. Tapi jangan sampai 3 gerakan ya. Misalnya lagi begini robek, brek aja, udah tutup deh tuh buru-buru. Jangan didiemin kelamaan, batal ya. Wa wuku'un najasah, jatuhnya najis. Tuh, kita habis sembahyang nih udah selesai, lagi gantung, ya ada teh cicak. Udah. Kalau memang pokok satu-satunya cuci dah. Ya, tapi kalau pokoknya masih ada yang baru, pakai yang baru dah. Kalau mau dicuci nggak apa-apa, dicuci. Udah tahu syarat-syaratnya kan ya, dengan air yang mensucikan. Kita sholat lagi ulang ya gitu. In lam tulqa halan min ghairi hamal ya, kalau dia tidak segera membuangnya ya. Misalnya ada selama nggak basah ya, kering gitu, dia buang. Ingat nih ya, bangki najis bukan? Najis ya, bangki najis. Pernah ada gak kecoa sih kayaknya sih di kantong inti jarang ya. Apa seperti semut, kemudian serangga seperti nyamuk ada di kantong inti, bawa sholat batal. Artinya bukan batal, maksudnya nggak sah sholat kita karena bawa najis. Ada yang dimaaf di air, ada yang nggak maaf di badan. Di badan tuh masuk pakaian maksudnya. Ya udah pernah dibahas. Yang dimaaf di badan kita tuh seperti ada darah sedikit. Tapi kalau di air nggak boleh. Makanya itu yang tadi termasuk yang membatalkan sholat makan tuh termasuk kalau di gusi kita ada darah. Ya berasa kan ya, ada darah asin. Nah itu segera harus dicuci. Kalau kita telan juga
ya kita bawa najis, batal kita punya sholat. Sama seperti puasa, ya udah dibahas tuh ya, udah pernah dibahas. Jadi kalau di mulut ini kena ini nih, ya najis, dicuci misalnya nih, yang kena najis di air yang cuma seember kecil, kan banyak itu tukang-tukang misalnya ember kecil, nggak jalan air di situ, seubek-ubeknya tuh air najis, walaupun sedikit. Darah nggak dimaaf di air, tapi maaf di badan atau di baju. Seperti lagi sholat ada bisul, melebak tuh kena, selama nggak gede, ya buat darah nih. Baju inti ada darah apanya? Nyamuk, nggak apa-apa. Tapi kalau di air, ini maaf. Jadi artinya darah walaupun sedikit di air tidak dimaaf, tapi di baju atau di badan kita dimaaf. Ini persoalan lagi sholat ya. Kalau lagi nggak sholat sih ya lo tiduran di darah aja urusan lo dah. Ya, najis, tapi ceritanya lagi nggak sholat. Tapi kalau lagi sholat ya nggak boleh. Nah kalau bangkai dimaaf di air. Tadi terbalik ya. Masih ingat ya? Darah tidak dimaaf di air, tapi dimaaf di pakaian atau di badan. Kalau bangkai dimaaf di air, seperti jatuh cicak, jatuh apalagi lalat mati. Ya, Nabi bilang kalau ada lalat mati, ya dicelepin. Kenapa? Karena salah satu sayapnya racun. Ya, satunya penawar. Takutnya yang pecelep itu yang racun, maka disuruh ini biar ada penawarnya. Kalau enggak, kalau inti enggak geli, tapi kalau geli jadi ragu-ragu, ntar Nabi salahin, ya jangan minum. Ya, berlalernya 20 lagi. Kenapa berlaler untuk kopi kita? Karena kalian pakai gula. Coba kopi tanpa gula, dilarin nggak? Nah, yang bahaya apanya? Bukan kopinya, gulanya. Anda kasih tahu, ngopi jangan pakai gula. Anda kasih tahu dari sekarang, daripada nanti bermasalah. Ente lihat bagaimana bahayanya gula. Udah pernah dengar kan ya tentang gula ini nggak bagus? Ya itu dia. Mau manisnya ganti pakai madu. Nah, madunya jangan pakai madu yang nggak asli, udah gula. Madu yang asli. Ngetesnya gimana? Bawa ke bini inti. Kalau bini inti marah-marah berarti asli itu madu. Ini biar nggak ngantuk, Ya. Ya. Bukan ngopi nggak boleh bagus ya, dalam kesehatan perlu ada ngopi biar ada adrenalin sebagainya. Cuma ingat, Islam nggak ngajarin sesuatunya kelebihan, kurang juga jangan ya. Itu sunnah aulia ngopi. Ya. Jadi kalau ada di kopi ya atau di teh, maka ini nggak jadi najis. Tapi dia nggak dimaaf di badan. Nah makanya ya dalam persoalan nih contoh ulama, ada nyamuk ditepuk sama dia nih, kan nggak gerakan belum 2 kali 3 kali berturut-turut, paham ya? Berdarah kan, ada nyamuk, batal nggak sholatnya? Enggak, karena dimaaf. Tapi nyamuknya udah nggak ada. Tapi kalau nyamuknya nempel, segera dibuang karena bangke langsung dibuang. Kalau kagak dibuang ngikut batal. Pahamin ya? Jadi bangke itu walaupun kecil seperti nyamuk, apalagi lalon mati, apalagi semut termasuk ya, serangga. Kalau yang gede jangan diomongin deh, cocok gede banget ini. Yang kecil aja udah ya, apa nyamuk, laler, semut tuh tidak dimaaf tuh bangki, namanya bangki, tidak dimaaf di pakaian, dimaaf di air. Jadi kalau air ada semutnya atau apa tinggal buang. Paham ya? Tapi kalau darah tidak dimaaf di air tapi dimaaf di pakaian. Kalian lihat itu sangat mudah ya, kalau dibikin semua ribet ya, karena biasanya kenapa nggak dimaaf? Karena itu jarang terjadi. Dimaaf di sini karena banyakan kejadiannya di badan kita ya gitu. Jadi ngingetin aja tuh ya tentang jatuhnya najis. Wal hadas binawi, ya hadas dengan macam-macamnya ya, seperti kentut ya, udah jelas tuh. Kenapa batal? Karena bukan sholat yang ngebatalin wudu. Paham ya? Kenapa nggak dibahas? Kok Ustadz nggak bahas masalah kentut? Kentut kan orang kalau sholat pasti batal. Bukan cerita kentut tuh dilarinya ke wudu. Udah apa-apa yang membatalkan wudu udah pasti membatalkan. Pahamin tuh ya, jadi nggak usah dibahas lagi apa-apa yang membatalkan wudu. Wudu jadi batal wudunya. Sholat boleh gak? Kagak boleh, haram sholatnya tanpa wudu ya. Udah jadi kan yang sebelumnya udah dibahas tuh
Ya. Tarku ruknin amdan, meninggalkan rukun dengan sengaja. Mestinya ruku, kalian kagak ruku sengaja, batal. Lain namanya lupa. Kalau lupa nggak batal. Ingat, tambahin 1 rakaat, paham ya? Gitu aja udah. Kalau rakaat keempat lagi tahiyat, dalam hati nih, dalam hati nggak diucapin. Astagfirullahaladzim. Ya biasa kita kan sholat ya, nggak ada yang bener dah. Ya, ada aja yang diingat masih bagus ngingetin kita. Ada yang lupa. Ya Allah, rakaat pertama gue nggak Fatihah. Udah naik lagi 1. Ya begitu aja. Tapi kalau sengaja, gue nggak mau Fatihah, langsung ruku, udah tabuk aja berarti batal. Sengaja gitu. Meninggalkan rukun dengan sengaja. Ya, baik rukunnya fi'lian atau kaulian. Ya, rukun fi'li atau rukun kaul. Begitu juga ya, merusak daripada syarat-syarat rukun. Seperti tiadaan ruku dengan sempurna gitu. Ruku asal begini doang itu yang sehat ya, bukannya lagi sakit. Kalau lagi duduk begini. Ini sehat diri, di rukunya begini doang. Ya, nggak sempurna. Nah, kemudian biar cepat aja nih. Meniadakan sujud ya, daripada anggota sujud yang 7 ya, kecuali orang yang nggak punya kesempurnaan, terutama ini nih, jangan sampai nggak sujud atau nambahin rukun. Termasuk kalian lagi sujud, pas lagi sujud imam belum naik nih, udah biarin, ente kecepatan kan baru satu rukun. Kalau 2-3 rukun batal, sama ketinggalan sama kecepatan. Nah sekarang udah, jangan pakai begini lagi, nambah rukun tuh 2 kali apa ya? 2 kali sujud. Nah, hati-hati itu. Pakai naikin dikit ya, atau enggak gitu gatel. Itu lagi. 2 kali sujud tuh. Ya, hati-hati itu. Ya, menambahkan rukun dengan sengaja. Ya, ini udah tahu ilmunya. Wa adami tumanina, enggak tumakninah pada salah satu rukun-rukun yang 4 yang kita tahu ada tumakninah. Di mana tumakninah kita? Ya goyang terus, nggak kan tumakninah tenang sejenak, walaupun hanya sekedar subhanallah ya, sekedar bacaan subhanallah ya, berapa detik sih? Ya paling 1 detik. Ya, dia nggak ada tenang-tenang itu, bukan karena ketakutan ketidakdinginan, kagak. Ya ada aja yang dibuat main sehingga nggak apa? Sami Allahu liman hamidah, tangan sih nggak goyang, udah belajar tapi begitu aja no. Ya, nah nggak ada tumakninahnya. Wa adamu sima'in nafsi fil arkani kauliyah, meniadakan mendengarkan dirinya rukun yang kauliyah. Terus seperti kita sholat dhuhur kan tuh, Allahu Akbar, nggak kenceng-kenceng kan? Bismillahirrahmanirrahim. Asal kedengeran, ini kagak, jadi mulutnya mingkem aja. Allahu Akbar, baca dalam hati. Ingat rukunnya, rukun kauliyah tuh nggak boleh dalam hati. Makanya niat itu rukunnya bukan kauliyah, galbiyah, rukun hati. Makanya dalam hati. Yang rukun kauliyahnya Allahu Akbar. Jangan begini orang sholat banyak, nggak sah itu. Itu takbiratul ihram, bukan takbiratul intikal. Kalau tembaran ini itu sunnah. Kita nggak ngomong juga nggak jadi masalah. Kita salah juga nggak jadi batal. Tapi kalau rukun takbiratul ihram itu rukun kauli, musik kedengeran minimal sama kuping kita. Udah begitu dong. Allahu Akbar. Tuh aneh dengar, inti sih nggak dengar nggak jadi masalah. Apalagi inti bermakmum, kalau imam agak kencang, niat mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Jangan buat niat didengerin makmum, paham nggak? Sami Allahu liman hamidah, batal. Tapi niat zikir mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Nah jadi orang banyak ikut. Nah inti yang jadi makmum di belakang jangan kencang kayak imam. Kita sering tuh lagi baca jadi kagok gara-gara takbirnya kencang banget. Anda mau guru Anda diomelin. Ternyata memang adabnya jangan kedengeran sama orang lain kecuali sama diri kita. Paling kagak minimal di sini. Nah, ame imam sab ketiga sampai kita dengar. Kita mau tahu orangnya mana udah selesai. Sab ketiga. Ya, kencang banget. Gak usah kita gini aja nih kayak Anda nih. Allahu Akbar. Udah kan? Apalagi perempuan. Ya, cukup kedengaran sama kuping kita sambil bismillah juga gitu. Ada orang bismillahirrahmanirrahim. Karena dia mungkin tahu fikihnya dikasih tahu begini, cuma dia nggak kontrol sehingga kata-katanya ini sampai kita aja di samping dan dengar. Inti yang lagi baca Fatihah juga kadang-kadang kan ada orang yang agak kenceng kan, jadi akhirnya keblinger kita.
kedengeran dia, jadi kita dengerin dia jadinya. Kita ulang lagi sampai bismillahnya. Coba kalau salah kan kita ulang lagi. Ayo masing-masing aja dengan dirinya sibuk asal kedengeran. Kecuali orangnya gagu. Kalau gagu nggak bisa ngomong itu dimaaf. Dia udah ya dia nggak sempurna, nggak jadi masalah ya. Kalau kita yang normal biar kedengeran. Nah juga termasuk ya merusak di dalam syarat-syarat jamaah. Ya nanti akan dibahas tuh. Seperti takaddum ala imam, mendahulukan imam, si makmum mendahulukan imam, atau ya ketinggalan, paham ya? Makmum menduluin imam, atau ketinggalan biruknaini dengan dua rukun fi'lain, dua rukun fi'li biduni udrin, tanpa ada udzur. Nah, makanya kalau kalian lagi sembahyang, Allahu Akbar, sibuk lagi baca Fatihah, imam udah ngapain? Udah ruku, kalian masih sibuk. Imam udah naik lagi, i'tidal. Ya, udah dua berapa ya? Dua rukun. Ketika dia sujud kalian belum ruku, kalau dia sujud kalian ruku, masih keimbang terus tuh. Tapi kalian juga belum, dia udah langsung sujud, batal udah. Karena tiga rukun ketinggalan. Ya udah 3-0 dah. Gak bisa ngejar. Kalau main bola begitu dah ibaratnya. Ya, kalau 2 rukun masih bisa. Ya, makanya ketika kita jadi masbuk, ketika Allahu Akbar imam ruku, kita ruku, nggak usah sempurnain Fatihah. Ya, paham tuh ya? Kecuali kalian sibuk awalnya dengan yang sunnah. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku. Itu sisa yang kita baca tadi, putus langsung baca Fatihah. Nggak boleh kita langsung ruku, kita batal. Karena kita mestinya langsung baca Fatihah, sibuk dengan kecuali kalian baca Fatihah langsung Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia imamnya ruku, ya udah ikut ruku, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah baca Allahu Akbar kabira sampai habis, itu kan sebanyak surah Fatihah. Ternyata ruku kita belum sempat baca Fatihah, mesti habisin Fatihah kita. Ya, entar nanti ada syarat-syarat tentang sholat jamaah, ya, gitu. Ya, udah itu nanti tentang sholat jamaah lebih panjang, bagaimana ya sahnya dalam berjamaah. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Masuk lanjutan apa nih? Babu sujud sahwi. Insya Allah panjang umur tentang bab sujud sahwi. Nah, jadi kalian yang belum tahu sujud sahwi dan apa penyebabnya, jadi kalian tahu ya. Tapi tentu kita tahunya bukan ikut-ikutan atau melihat orang, tapi dengan ilmu. Kalau dengan ilmu pahala, kalau ikut-ikutan keparengan. Kalau yang kita ikutin benar, kalau diikutin salah ikut belok. Kan banyak orang ikut-ikutan, kelihatannya setiap habis sujud naik angkat tangan cakep banget kan ya, padahal nggak boleh kita angkat tangan, makruh. Kecuali di rokaat pertama dan rokaat kedua. Ya maksudnya rokaat ketiga kita ini subuh, makanya nggak ada. Jadi bukan setiap rokaat kita ngangkat tangan. Atau maaf nih, ya di sholat assalamualaikum warahmatullahi, tangan kita giniin. Ya kayaknya sih enak nih, padahal kagak ada tuntunan di situ. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya semua kita ikutin tentunya dengan ilmu. Kalau yang diikutin, yang kita ikutin pas bener, emang orang berilmu. Lah kalau kagak orang berilmu, ya kan bahaya. Ya paham nih ya. Nah, bukan jadi patokan kita ikutin. Wah, nu pakai sorban nu kayaknya. Belum tentu. Yang pakai sorban siapa aja. Ya, pakai rida siapa aja, belum tentu orang berilmu. Kalian boleh gak? Boleh, emang itu sunnah kok. Ya, jadi kalian bukan ustaz nggak apa-apa kalau apalagi sembahyang Jumat. Ya, itu sunnah kita berimamah. Ya, ntar kalau orang katain ini guruan yang suruh pakai ini, merapikan diri kita nggak apa-apa dalam sholat. Yang penting bukan tampilan lagi maulud kita pakai ini. Ntar disuruh baca kita nggak bisa, malu. Ya, tapi kalau sholat di rumah kalian pakai sorban, pakai nggak apa-apa. Biasain, kemudian pakai jubah, pakai apa itu, karena itu sunnah kan udah dibahas tuh. Ya, sunnah so. Ya, kalau kata tumben lo mau jadi ustadz lo, itu biasa mulut nggak, emang begitu manusia. Ya, gue bukan mau jadi ustadz, gue lagi waktu sholat. Ntar udah waktu sholat gue buka lagi pakai jas, gue kerja lagi kan pakai dasi. Ya, jadi ada tempat. Ntar kalau gue lagi kondangan, gue pakai
batik. Kalau lagi main bola gue pakai kaos Argentina aja gitu ya gak? Ya, asal jangan dibalik, lagi sholat pakai kaos bir bintang. Suka atau kaos partai, jangan ya diajak kampanye ya. Jadi sesuatu itu likulli syai'in magom ya, tiap sesuatu itu ada tempatnya. Paham ya? Ya lebih enak kan, makanya siapkan kalian yang kerjanya, yang baju buat sholat apa taruh di loker kerja atau di pakaian, di mana? Di motor atau di ini selalu bawa tuh ya. Jadi kalau kalian bisa usahakan pakai tuh pakaian yang kita untuk sholat. Kayak orang-orang dulu petani disimpan, jadi waktu nani dipakai pakaiannya, nggak apa-apa kotor, jangan pakai koko sayang ya. Nah ketika dia cuci bersih dikali udah selesai, dipakai deh tuh kokoknya, dipakai sarungnya. Tuh orang-orang dulu begitu tuh ya, dikerja walaupun kerjanya kasar, kelihatannya kotor, tapi tetap ketika menghadap Allah serapi mungkin, karena yang dihadapi adalah Sang Penciptanya. Mudah-mudahan selalu Allah kasih taufik dan hidayah buat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Bertemu lagi minggu yang akan datang dalam keadaan sehat afiat dan hajat-hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladziniyah kullatun shalihah wa ila hadin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqbalna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbana